Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Hilang kendali, truk tangki Pertamina tabrak rumah. Curi motor di tengah sawah, pelaku babak belur dihakimi massa. Sering menyerang warga, sarang tawon dimusnahkan. Dengan menggunakan pakaian pelindung diri khusus, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan memusnahkan sarang tawon Vespa yang menempel pada lampu penerangan jalan di Jalan Jurang Mangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tindakan ini dilakukan karena adanya laporan dari warga setelah sejumlah warga menjadi korban serangan hewan dengan nama latin Vespa affinis ini. Tidak sedikit pengendara yang sedang melintas juga ikut menjadi sasaran serangan hewan yang terkenal sangat agresif pada siang hari. Pemusnahan sempat terkendala oleh banyaknya kabel yang melintang, namun hal itu bisa segera diatasi. Pemusnahan sengaja dilakukan malam hari karena tawon sudah kembali ke dalam sarang dan tidak reaktif pada siang hari. Sarang tawon kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. Dari RT setempat yang laporan itu sudah menyerang beberapa warga, Pak. Makanya kita langsung tindak lanjuti pada malam harinya. Kita untuk evakuasinya pada malam hari, Pak, mengingat tawon itu kan aktif di siang hari. Jadi untuk evakuasi kita caranya kita obong atau kita bakar, Pak. Ada kendala nggak, Pak, dalam proses ini, Pak? Kendala sih, untuk kendala cuma sedikit ya, karena ada kabel-kabel yang menjuntai-juntai banyak gitu. Jadi agak sedikit merepotkan juga. Selang 1 jam, sarang tawon Vespa pun berhasil dimusnahkan. Petugas pun menghimbau warga untuk tidak gegabah jika kembali menemukan hal serupa dan segera menghubungi petugas agar penanganan bisa dilakukan sehingga bisa mencegah jatuhnya korban. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang. Sidang putusan si kembar Rihana Rihani terdakwa kasus penipuan iPhone digelar di ruang sidang 4 Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam persidangan, si kembar Rihana Rihani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus penipuan pre-order iPhone terhadap para pemesannya. Si kembar terbukti telah melanggar pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE. Ketua Majelis Hakim memutuskan Rihana dihukum 4 tahun pidana penjara, sementara Rihani divonis 3 tahun pidana penjara. Selain pidana penjara, si kembar juga divonis hukuman denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidi hukuman kurungan penjara 8 bulan. Kuasa hukum pihak korban mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman 4 tahun pidana penjara atau lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 5 tahun penjara. Putusan ini, maka kami akan mengajukan gugatan perdata ya ke PN Tangerang. Jadi saya selaku kuasa korban dari 24 orang udah nyiapin gugatan perdata PN Tangerang. Poinnya bahwa menghukum tergugat setempat itu untuk mengembalikan uang-uang para korban. Rencananya kuasa hukum dari 24 korban penipuan si kembar Rihana Rihani akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengembalikan uang-uang korbannya yang mencapai miliaran rupiah. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Kabupaten Lebak yang berada di selatan Banten menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Pasalnya di kabupaten ini tempat wisata dan keindahan alam sangat banyak. Bahkan saat ini ada tempat wisata di atas bukit bernama Bukit Wisata Cikujang. Wisata ini berada di atas bukit yang dikelilingi hutan yang masih asri. Udara yang segar dan angin yang membuat mata ingin terpejam menjadi salah satu alasan wisatawan betah di bukit ini. Maka tidak heran jika berkunjung ke sini sedikit malas untuk pulang. Selain itu, bukit ini jika malam sangat dingin karena kabut yang turun menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkemping. Tempat ini terletak di Desa Ciginang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak. Wisatawan bisa bersuah foto dengan latar belakang perbukitan yang hijau.
Selain itu, tempat ini juga sudah dilengkapi beberapa fasilitas seperti permainan anak, tempat duduk santai, dan lain-lain. Lumayan nyaman gitu. View-nya juga bagus. Ini wisata apa sih namanya, Neng? Cikujang. Cikujang. Iya. Terus sering kesini ya, main kesini ya? Sering Biasanya sama siapa aja main kesini? sama temen-temen, terus ya sama cowok gitu, sama keluarga. Artinya tempatnya ini enak untuk dikunjungi ya, Neng ya? Iya. Ya enak buat nongkrong adem. Adem ya? Iya adem. Terus kesini tadi bareng sama siapa aja nih? Sama temen. Biasanya sering nggak kesini ya? Enggak sih, baru sekali aja kesini. Wisata alam Bukit Cikujang ini sudah dibuka sejak 2021 lalu. Ironisnya, Pemda Lebak hingga kini belum memberikan fasilitas sarana jalan yang mulus ke tempat tersebut. Jalan masih dipenuhi batu dan kerikil, sehingga masih sedikit wisatawan yang mau berkunjung ke Bukit Cikujang. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.